Nah, pemirsa, untuk mengulik bagaimana produksi film Sampai Nanti Hana dan apa tantangan para artis yang memerankan tokoh-tokoh dalam film ini, sudah hadir bersama dengan kami Ari Zulfikar selaku produser eksekutif dan juga atau yang biasa kita sebut Bang Azo ya. Bang Azo dan juga Mbak Anjani yang juga merupakan salah satu tokoh cast dari film tersebut. Yeah. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Tampaknya ini kita udah lihat filmnya sudah tayang begitu ya di bioskop. Betul. Tapi yang menarik adalah Bang Azo, saya mau tanya sama Anda, kenapa, apa yang genre yang Anda pilih dalam film kali ini? Ya sebenarnya genre yang kita pilih ini adalah drama romance ya, yang bergenre coming of age. Di mana karakter-karakter yang ada di film ini memang proses pendewasaan yang ada di karakter-karakter film ini. Dan saya pikir ini oase ya di antara maraknya film-film horor gitu ya. Kemudian kita menampilkan drama romansa yang berlatar belakang anak kampus ya, dengan segala macam konfliknya, di mana juga ada aktivis pada saat itu. Dan tidak saya pikir biasanya itu kan coming of age itu lebih kepada anak SMP, SMA ya, kita lihat beberapa. Nah yang berlatar belakang anak kuliah ini saya pikir jarang sekali. Padahal itu masa yang sangat kritikal ya. Pada saat anak kuliah sedang dia mau meniti karir dan dia harus menentukan pilihan ke depan dengan pasangan hidupnya dan lain sebagainya. Betul. Mas Azu sendiri kenapa memilih genre tersebut? Pertama tadi ya, ini oase di antara maraknya film-film horor yang ada pada saat ini, dan kemudian genre coming of age ini sangat penting kita angkat agar menjadi pembelajaran bagi anak muda, ya kan? Nah itu yang kita angkat di dalam film ini. Oke, kalau misalnya kita berbicara soal film yang tayang saat ini kan film pertama yang ditampilkan oleh Azo Project. Apa kemudian yang menjadi tantangan dalam produksi film dan sampai tayang sampai saat ini? Ya, alhamdulillah saya Azo Project itu bekerja sama juga dengan Piklok, ya, Piklok Film dan kemudian Fortius dan City Vision. Dan pertemuan saya dengan Piklok juga didukung dengan sutradara yang handal ya, Agung Sentosa, yang saya pikir mereka orang-orang hebat yang bisa menuangkan ide yang cerita yang saya sampaikan untuk kemudian dibuat dalam skrip dan kemudian divisualisasikan dengan indah dan didukung tentunya dengan karakter-karakter yang dimainkan baik itu oleh Mbak Anjani ya sebagai Saras di dalam film tersebut maupun karakter utama Biowan sebagai Gani dan Feby sebagai Hana, dan satu lagi juga ada karakter Arya ya, Ibrahim Rishad sebagai Arya. Oke, dari Mas Azudi ke Mbak Anjani, Mbak apa sih tantangannya saat memerankan Saras di film ini? Kebetulan Saras ini kan karakternya perempuan-perempuan yang zaman sekarang kita bilang cewek-cewek pick me ya, atau cewek-cewek cegil gitu kan. Nah mungkin agak berbeda sama karakter aku aslinya, jadi kayak aku harus mencari tahu gimana sih cewek-cewek pick me zaman sekarang tapi yang diperankan di era 90-an itu gimana gitu. Jadi mungkin itu salah satu tantangan yang aku alami pas syuting. Tapi ada ritual khusus nggak yang dilakukan sama Mbak Anjani? Mungkin bertemu dengan aktor-aktor artis khusus ataupun mempelajari karakternya atau mendalami karakternya, apalagi kalau misalnya tadi disampaikan ini tahun 90-an begitu berbeda sekali dengan generasi kita begitu ya Mbak ya? Yeah. Ini gimana Mbak? Kebetulan nggak ada sih, cuma aku lebih banyak diskus sama Mas Agung sutradaranya, lebih banyak bertukar pikiran aja gimana sih meranin karakternya seperti apa gitu. Oke, kembali lagi ke Mas Azu. Mas Azu ini kan film perdana ya dari Azu Projects dan ini mengambil latar belakang tahun 90-an. Menurut Mas Azu sendiri, apakah sulit nantinya untuk menggait anak-anak muda menonton film yang latar belakangnya jadul kita bilangnya? Sebenarnya kan ini tentang cerita tentang cinta itu kan universal ya. Memang di situ di dalamnya ada hubungan antar dua anak manusia yang sedang mencari jati diri. Nah dari karakter Hana pun dia orang yang berjuang untuk mencari kebahagiaan ya kan. Kemudian ada karakter Gani yang di dalamnya sebenarnya dia itu sangat suka dengan Hana gitu kan, tapi tidak mampu untuk mengungkapkan atau ibaratnya speak up untuk diri sendiri. Tapi kalau dia speak up untuk orang lain, kan di dalam tema itu adalah era 90 itu ada juga kita masukkan dinamika kampus ya, di mana Hana dan Gani itu merupakan aktivis kampus yang berani bersuara lantang
kepada publik gitu kan. Tetapi pada saat bicara dengan perasaannya, dia tidak berani untuk mengungkapkan malu-malu. Dan Hana juga termasuk karakter yang ditampilkan itu orang yang juga berani speak up, tetapi pada saat dia ada di rumah dia seperti tertekan gitu kan. Nah itu yang tema yang kita angkat, termasuk isu yang kita sorot yang sangat penting adalah yang terkait dengan kekerasan verbal. Karena di dalamnya juga ada abusive relationship ya di antara hubungan Hana dengan pasangannya dan kemudian pressure dari dari orang tuanya kepada Hana. Oke, tapi Bang Azo, boleh cerita sedikit nggak bagaimana behind the scene dari produksi film ini sampai bisa muncul di layar lebar begitu ya? Pasti kan pemirsa juga penasaran bagaimana behind the scene-nya, bagaimana keakraban dari semua cast bersama juga dengan Bang Azo saat itu? Saya sih tidak meragukan Mas Agung Sentosa ya, dan juga saya juga tidak meragukan para cast yang juga terlibat di dalam proses film ini. Karena apa? Begitu kemudian berakting ya, saya melihat mereka bisa melebur dengan isi cerita di dalam alur cerita yang ada di dalam sampai nanti Hana. Oke, Mas Azu, aku kembali lagi ke Mbak Anjani ya. Mbak Anjani, tanpa kita spoiler ke pemirsa ya, bagaimana sih karakter Saras di film ini? Saras ini sosok perempuan yang supel, girly, tapi dia tuh yang tadi aku bilang, dia cewek-cewek pick me yang dia mau melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tapi itu kan termasuk cewek-cewek yang red flag ya. Tapi di balik red flag itu ada sisi positifnya juga. Dia berani speak up, dia salah satu representasi cewek-cewek yang berani speak up untuk perasaannya. Tapi mungkin caranya salah gitu. Oke, tapi yang menarik saya ingin tahu dari Mbak Anjani sendiri, dari semua adegan-adegan yang dilakukan selama produksi film sampai tayang, adegan mana yang paling sulit menurut Mbak Anjani? Satu scene aku terakhir itu, wah nanti spoiler dong. Tapi pokoknya adegannya emosional, menangis, dan di situ aku lagi pas syuting tuh lagi agak-agak flu berat gitu. Jadi kayak lumayan agak berat dan cukup intens adegannya yang membuat aku kayak lumayan draining juga karena memang adegannya juga sangat emosional gitu. Tapi karena ada Mas Agung yang membantu, jadi kita semua tetap happy sih ngejalaninnya. Berhasil melewati tantangan itu pastinya ya. Oke, kembali lagi ke Mas Azu. Mas, apa sih tantangannya membuat film ini agar banyak ditonton oleh pemirsa? Targetnya berapa, Mas, penontonnya? Kalau target sih sebanyak-banyaknya. Saya pikir ini sangat relatable ya dengan anak muda zaman sekarang. Karena tadi di dalam cerita ini juga karakter-karakter yang ada itu mencoba untuk mencari proses pendewasaan diri ya. Jadi untuk mencari kebahagiaan ya kan. Dan perjuangan yang dilakukan oleh Hana juga di dalam menemukan kebahagiaan itu yang saya pikir patut untuk ditonton oleh para pemirsa. Patut sekali untuk ditonton para pemirsa, kita nanti akan saksikan juga ya. Betul sekali. Langsung di bioskop terdekat, ini di samping. Iya, bisa ya, abis ini langsung kita. Bisa langsung kita choose untuk nonton sampai nanti Hana, dan terima kasih untuk Bang Azo dan juga Mbak Anjani. Semoga sukses selalu dan nantinya Azo Project bisa melahirkan film-film bermutu lainnya. Insya Allah, yang membawakan harus. Pesan seperti film sampai nanti betul. Hana. Terima kasih. Dan terima kasih Suban, terima kasih Mas. Yo, makasih. Oke pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan.